Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat tahun baru 2022. Mari kita akan awali tinggal di dalam hadirat Tuhan dalam ibadah perdana 2022 ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, kita mengucap syukur kepada Dia, Allah yang menetapkan waktu dan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya, yang menyediakan apa yang kita perlukan dan memenuhi kita dengan kekuatan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita ketika kita melewati tahun-tahun hidup kita. Kita mengucap syukur kepada Dia, Allah yang luar biasa itu, yang sudah menyediakan hari ini dan tahun ini bagi kita semua. Haleluya. Ajar kami Tuhan ya Tuhan,
Allah yang kami percaya, yang menetapkan langkah-langkah kami dengan kasih karunia, memberkati setiap apa yang kami lakukan dengan apa yang Dia punya dan yang Dia miliki adalah hal yang luar biasa. Siang hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan segala ucapan syukur, mengucap syukur untuk tahun yang sudah kami lewati, dan juga mengucap syukur untuk tahun yang akan kami hadapi, karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang setia akan mendampingi kami dalam sepanjang tahun ini, bersiap sedia untuk memberkati kami dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tahun ini kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan kami mau menyaksikan pada semua orang bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan ini nyanyian kami, nyanyian sukacita di hadapan-Mu, karena kami tahu Engkau Allah yang layak untuk menerima segala pujian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Dia, Allah yang luar biasa. Allah yang menganugerahi kita dengan hikmat, dengan hal-hal yang luar biasa. Kita menyanyikan itu dalam pujian kita, bahwa Allah kita luar biasa. Oh, Dia Allah yang baik, layak untuk menerima segala ucapan syukur. Anugerah bagi kami tak terkira, amin. Kebaikan melebihi dasar, dan setiamu setia bagi kami selamanya, ya Tuhan. Sebab kasih setiap pagi tak pernah berkesudahan, betapa baik Engkau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur, betapa baik Engkau Tuhan. Kami memuji, betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur, betapa baik Engkau Tuhan. Kami memuji, amin. Anugerah bagi kami tak terkira, kebaikan-Mu, kebaikan melebihi dalam samudra, dan kasih setia-Mu setia bagi kami selamanya, amin. Sebab kasih setiap pagi tak pernah berkesudahan, betapa baik Engkau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur, betapa baik Engkau Tuhan. Puji Dia, kami memuji, betapa baiknya, betapa baik Engkau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur, betapa baik Engkau Tuhan. Kami memuji, betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur, betapa baik Engkau Tuhan. Kami memuji, betapa baiknya, betapa baik Engkau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur, betapa baik Engkau Tuhan. Kami Terima kasih Tuhan.
setia dan rahmat. Memberkati kami dengan kekuatan, hikmat, damai sejahtera. Allah yang sempurna dan jalan-jalannya sempurna. Kami mau menyanyikan kasih setiamu dari hati kami dengan mulut kami. Betapa lebar, panjang, luasnya kasih setiamu itu. Dan pertolonganmu setiap hari tidak pernah putus-putus. Allah yang selalu siap sedia memberikan pertolongan ketika kami membutuhkan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Amin, amin. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Amin. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Amin. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Amin Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama, menyatakan kesetiaan-Nya. Kaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai
Terima kasih Tuhan. Luar biasa Engkau, dan tahun ini kami percaya Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merindukan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Engkau layak terima segala ucapan syukur. Engkau layak terima sanjungan Tuhan. Sebab perbuatan, sebab apa yang Kau lakukan Tuhan, ajaib dan perkasa. Allah kami mulia, Allah kami kudus, Allah kami pasti kemenangan, pahlawan yang beri kemenangan, sumber keselamatan, sumber hikmat, sumber berkah, sumber kekuatan bagi setiap waktu. Engkaulah Tuhan, ya Engkaulah Tuhan. Kami nyanyikan di hadapan Tuhan. Engkaulah yang perkasa dan layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur, pengabdian dan kemuliaan. Yesus Tuhan namanya. Engkau layak Tuhan Yesus, layak menjadi sanjung tinggi. Dengarkanlah nyanyian kami. Di awal tahun ini kami mau memulainya dengan puji-pujian kepadamu. Kau menyatakan keperkasaan betapa Kau luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu, ya, dalam hidupku. Saya persilakan hambanya untuk maju ke depan. Bagaikan dalam samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung kesetiaan, tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bapa di surga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran Tuhan senantiasa membawa keadaan baik, lebih baik,
dan excellent dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, mengawali tahun 2022 ini, berkenan Tuhan mengaruniakan kepada kami, agar kami tenang untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kami ubah, dan berikan kepada kami keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kami ubah. Sekalian berkenan kiranya Tuhan memberikan kepada kami karunia untuk membedakan keduanya, agar kami terus sehati dengan Tuhan dan seirama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga setiap hal yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, khususnya jemaat Tuhan, dan kami dilayakkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami, agar kami memiliki bekal menjalani 2022 ini dengan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Terima kasih untuk tim worshiper yang telah membawa kita semua masuk ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Sekali lagi, selamat tahun baru 2022. Dan tema kita, Gereja Isa Al-Masih Gading Nias Residen 2022 adalah sehati dengan Tuhan, seirama dengan orang percaya. Sekali lagi, sehati dengan Tuhan, seirama dengan orang percaya. Dan subtemanya perjalanan menuju kemuliaan, dan akan dibagi dalam topik-topik mingguan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengetahui definisi kata sehati yang sebenarnya akan membantu kita untuk memahami dalam kalimat-kalimat yang mengandung kata itu. Sehati sendiri memiliki 3 arti, dan sehati ini berasal dari kata hati. Nah, sehati memiliki arti dalam kelas kata benda, sehingga sehati itu dapat menyatakan nama diri seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Misalnya, saya punya teman SMA itu namanya Suciati. Jadi ini dari suci hati. Tetangga saya namanya Suprihati. Su itu lebih, perih itu pedih, dan hati itu hati. Jadi hati-hati kasih nama. Saya perhatikan orang ini ketika dia berumah tangga, suaminya mati ketika dia hamil. Anak yang pertama diceraikan istrinya. Anak yang kedua, dia, setahu saya si terakhir ini lupus. Masih banyak kemalangan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sehati itu adalah bersatu hati. Bersatu hati, kata lainnya juga adalah seia sekata. Jadi, sehati ini adalah satu hati dan seia sekata. Ini yang akan kita ingat. Jadi sehati dengan Tuhan adalah bersatu hati dengan Sang Pemilik kehidupan, seia sekata dengan Sang Pemilik kehidupan, juga seia sekata dengannya. Nah, sedangkan seirama itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memiliki arti dalam kelas kata benda seperti di arti yang sehati tadi. Dan kita akan lebih menyoroti kepada seirama itu adalah sejalan dengan. Jadi ketika kita dengar kata seirama itu adalah sejalan dengan, satu irama dan senada. Senada itu bukan seperti drum. Jadi lagunya Haleluya 1000 kali, ya kuncinya satu gebukan itu aja. Bukan berarti keyboardnya kunci A dari awal sampai akhir kuncinya A semua, bukan gitu. Tapi seirama ini adalah sejalan dengan dan senada. Bapak Ibu kasih Tuhan, tema sehati dengan Tuhan dan seirama dengan orang percaya ini bertujuan untuk mengajak jemaat, mengajak kita semua satu hati, seia sekata, sejalan dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, dan sejalan dengan jemaat Tuhan dalam mempraktekkan firman Tuhan. Hidup sehati dan sejalan hanya bisa diawali
jika keduanya atau semua yang ada di dalamnya itu memiliki hubungan. Dan hubungan itu diawali dari hubungan pribadi maupun hubungan secara bersama di dalam berjemaat. Nah, untuk bisa sehati dengan Tuhan dan sejalan dengan orang percaya, maka setiap kita harus menyadari bahwa Tuhan itu adalah pencipta dan kita adalah umat ciptaannya. Nah, berikut adalah contoh doa yang sangat baik yang pernah ditulis oleh seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr untuk mengawali sehati dengan Tuhan dan seirama dengan orang percaya. Itu yang tadi saya kutip di dalam doa awal kita. Di dalam doa Reinhold ini mengatakan seperti ini: Tuhan, karuniakan kepada kami ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kami ubah. Sekali lagi, Tuhan karuniakan kepada kami ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kami ubah, dan keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kami ubah, dan hikmat untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Nah, kita akan sharing tentang sehati dengan Tuhan lebih dulu, tetapi ini baru kulitnya Bapak Ibu, dan nanti sehati dengan Tuhan seirama dengan orang percaya itu akan kita sharingkan lebih detail pada 52 minggu ke depan sampai akhir 2022. Sehati dengan Tuhan. Ayat dasar bagi jemaat untuk sehati dengan Tuhan ialah dengan meneladani apa yang Tuhan Yesus telah lakukan terhadap Bapanya, sebagaimana tertulis pada Yohanes 4 ayat 34 yang mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Banyak orang yang melakukan kehendak Tuhan, tetapi tidak sedikit juga yang setengah mati, bukan sampai mati. Tetapi ayat ini mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya sampai finishing well. Nah, alasan mengapa makanan dan minuman Yesus itu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya adalah yang jelas Dia sehati dengan Bapanya. Tapi alasan ini kita akan pretelin satu-satu supaya kita lebih tahu bagaimana kita mempraktekannya. Alasan kenapa Yesus melakukan itu, yang pertama, keselamatan orang percaya adalah kehendak Allah. Dan yang berikutnya, mengajar orang percaya, yaitu mengajar mereka untuk mencapai keselamatan, itu adalah pekerjaannya. 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kemudian ada sisa-sisa atau remnant, sisa-sisa orang pilihan yang diselamatkan dengan cara khusus yang menjadi kehendaknya. Itu yang kedua. Kenapa Yesus melakukan hal di atas? Kristus diutus ke dalam dunia untuk tugas ini, yaitu membawa orang-orang kepada Allah untuk mengenal Dia dan bersukacita di dalam Dia. Jadi Kristus diutus ke dalam dunia untuk membawa orang-orang kepada Allah, untuk mengenal Dia dan bersukacita di dalam Dia. Dan kita sudah menerima berkat ini. Tuhan sudah membawa kita berdamai dengan Allah, untuk mengenal Dia dan bersukacita di dalam Dia, karena kutuk itu sudah dirubah menjadi berkat di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa Yesus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya? Dia menjadikan pekerjaan ini sebagai tugasnya dan kesenangannya. Sekali lagi, Dia mengerjakan pekerjaan ini sebagai tugasnya dan kesenangannya. Ada banyak orang yang melakukan tugas dengan bersungut-sungut, tapi mari kita meneladani Yesus Kristus. Ketika kita melakukan pelayanan dan melakukan dalam kehidupan ini, kita bersukacita. Dan ketika tubuhnya memerlukan makanan, pikirannya begitu diliputi oleh pekerjaan ini.
sehingga dia lupa akan rasa lapar dan haus akan makanan dan minuman. Dan tidak ada yang dapat lebih memuaskan dia daripada berbuat baik. Ketika dia diajak untuk makan, dia pergi saat itu supaya dia dapat melakukan hal yang baik, karena itulah yang selalu menjadi makanannya. Yang keempat, kenapa Yesus melakukan makanannya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ternyata dia tidak hanya siap dalam segala keadaan untuk pergi bekerja, namun dia bersungguh-sungguh dan berkeinginan untuk menjalaninya dan menyelesaikan setiap bagian dari pekerjaannya. Ada orang yang pergi bekerja tetapi tidak bersungguh-sungguh. Tapi Yesus bukan hanya siap dalam segala keadaan untuk pergi bekerja, namun Yesus bersungguh-sungguh dan berkeinginan untuk menjalani pekerjaan itu, melakukan kehendak Bapa itu, dan menyelesaikannya setiap bagian dari pekerjaannya. Dia bertekad untuk tidak pernah berhenti dari pekerjaannya itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa? Karena Bapa di surga juga masih bekerja. Sekali lagi dia bertekad untuk tidak pernah berhenti dari pekerjaannya itu, atau bahkan melepaskannya sampai dia dapat berkata, sudah selesai, tetelestai. Kesehatian Yesus dengan Bapaknya ini dapat memberikan dampak pada orang percaya. Kita lihat dalam sebuah contoh pertemuannya dengan perempuan Samaria yang tertulis pada Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Ini satu kisah yang lengkap, yang telah membawa sukacita besar bagi orang Samaria yang berdosa, yang mendengar perkataan Sang Mesias. Ia bagaikan sebuah granat atau dinamit yang meledak di dalam sanubari, letusan bahagia yang mendorong suatu tindakan baru. Dampak yang terjadi pada wanita Samaria ini ialah dia mengatakan, kini aku telah puas, dan aku ingin agar orang lain mengalami apa yang aku alami. Karena percakapan dengan Sang Mesias, karena mendengar firman Tuhan, maka wanita ini yang dulunya adalah orang berdosa, sampah masyarakat, akhirnya dia bertobat. Dan wanita Samaria ini menjadi sehati dengan Tuhan. Inilah hati misi. Inilah hati penginjilan dari wanita Samaria yang percaya kepada Tuhan. Seorang pengkhotbah terkenal dari Inggris, Pendeta Spurgeon, itu pernah mengatakan bahwa penginjilan itu bagaikan sebuah aksi seorang pengemis yang pergi memberitahukan kepada teman-teman seprofesinya, di mana untuk pertama kalinya ia menemukan roti. Waktu masih aktif sebelum pandemi ini, di waktu-waktu sebelumnya bisa saya pelayanan di daerah Gajah Mada. Itu waktu belum pengembalaan maksud saya. Itu seminggu mungkin bisa 3 kali pelayanan, baik itu di gereja-gereja atau di pernikahan atau di persekutuan doa. Saya perhatikan hampir setiap kali saya ada di satu tempat pertemuan, saya lihat kira-kira ada selusin orang. Nah, itu selalu minimal 5 orang, itu satu kelompok datang. Di tempat lain itu lagi. Di tempat lain itu lagi. Nah, rupanya mereka itu punya kelompok, punya informasi, skedulnya bahwa oh, hari ini ada pestanya ini, hari ini ada pestanya ini, hari ini pestanya ini. Dan mereka begitu kompak ketika mereka ada berita, ada pesta, dan ternyata mereka itu adalah sekumpulan orang malas ini, tapi saya akan bedakan ini. Dan ternyata mereka punya kelompok untuk cari makan seperti itu. Mereka memberitakan, yang saya akan ambil adalah bahwa satu orang dapat informasi, dia memberitakan kepada yang lain,
kemudian datang ke tempat pesta itu. Nah, bukan datang ke tempat pestanya itu yang mau saya sampaikan di sini, karena ternyata bahwa orang itu kebiasaannya memang males, karena pada saat dia datang ke tempat itu juga kadang-kadang dia bawa kresek besar. Kalau pakai jas gini ternyata kantongnya besar di dalam untuk tempat makanan. Tapi dari kelompok mereka itu yang perlu kita ambil contohnya adalah ketika memberikan informasi kepada yang lain. Sehingga kelompok orang pengemis itu, dia datang ke satu tempat untuk dia mendapatkan makanan. Nah, wanita ini walaupun cuma satu orang, akhirnya membawa orang sekampungnya untuk menemui Yesus. Nah, itulah sebabnya Spurgeon tadi mengatakan bahwa penginjilan itu bagaikan sebuah aksi seorang pengemis yang pergi memberitahukan kepada teman-teman seprofesinya, di mana untuk pertama kalinya mereka menemukan roti. Hari ini firman Tuhan adalah roti hidup bagi kita semua. Mau dimakan sendiri, Tuhan bilang ambil secukupnya, bagikan kepada yang lain. Dan sebagaimana seorang wanita Samaria ini, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, jika hari ini kita menerima roti kehidupan, bagikan kepada yang lain. Beritakan bahwa Yesus Kristus adalah roti kehidupan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita sepanjang tahun 2022, bahkan sampai selama-lamanya. Sehati dengan Tuhan yang menghendaki keselamatan orang percaya. Sekali lagi, sehati dengan Tuhan yang menghendaki keselamatan orang percaya akan menghasilkan tindakan pekerjaan untuk menyelamatkan orang percaya. Dari apa yang Yesus lakukan kepada orang Samaria ini, yang pertama, Yesus sedang melakukan kehendak Bapanya karena sehati dengan Bapanya. Orang Samaria yang ketemu dengan Yesus, maka orang Samaria ini sehati dengan Yesus. Dan orang Samaria ini, dia berbagi dengan yang lain sehingga orang lain diselamatkan. Nah, komitmen kita apa mengawali tahun ini untuk sehati dengan Tuhan? Tuhan telah menyelamatkan saya, dan Tuhan menghendaki orang lain menyelamatkan orang lain melalui saya. Sekali lagi, Tuhan telah menyelamatkan saya dan Tuhan menghendaki orang lain selamat melalui saya. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. 2 Korintus 13 ayat 11. Jadi mari Bapak Ibu kasih Tuhan, biarlah berkat damai sejahtera akan menyertai kita. Caranya bagaimana? Sehatilah dengan Tuhan, seia sekata dengan Dia, bersatu hati dengan Dia. Dengar firman Tuhan dengan baik, lakukan dengan setia, maka Anda akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang seperti seorang Samaria tadi. Nah, itu tentang sehati dengan Tuhan. Kemudian bagaimana dengan seirama dengan orang percaya? Gambaran umat Tuhan yang seia, sekata dengan Tuhan dan senada, sejalan dalam menjalani kehidupan bersama dapat terlihat dalam penampilan orkestra. Ini tadi kita kan ada full band, itu paduan dari suara drum, kemudian keyboard, lalu bass, tapi dalam orkestra yang lebih lengkap lagi, di mana ada gesekan dawai biola dipadu dengan tiupan saksofon yang dirangkai dengan petikan harpa dan gebukan drum yang menambah kemegahan konser, dan tidak ketinggalan ada paduan suara merdu yang semua mau bersatu demi menciptakan sebuah harmoni yang indah di bawah komando sang konduktor. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, dengan begitu orkestra itu akan menghasilkan alunan musik dan lirik yang sangat mengagumkan. Inilah dampak setiap pemain musik yang seirama, senada, suatu harmoni. Hasilnya, dari perbedaan setiap peran dapat tercipta suatu harmoni yang indah. Itulah unity in diversity
kesatuan dalam keragaman. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini adalah anggota jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus. Dan setiap kita memiliki peran, memiliki bagian, memiliki karunia dan keunikan masing-masing. Memang Allah menciptakan kita dengan perbedaan keunikan satu sama lain. Nah, kita yang terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda tidak boleh terpecah belah karena Tuhan menghendaki kesatuan, keharmonian. Yang Allah kehendaki ialah kita dapat menciptakan kesatuan sebagai sebuah harmoni, sebuah irama untuk kemuliaannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, anggap kita ini adalah bagian dari orkestra agung yang Allah ciptakan. Sehingga dengan perbedaan di antara kita, seharusnya kita menciptakan sebuah harmoni yang indah di bawah arahan sang konduktor agung kita, yaitu Yesus Kristus. Dari visi 2022, sehati dengan Tuhan, seirama dengan orang percaya, kita akan lakukan dalam bentuk-bentuk program misi dengan meningkatkan persekutuan, meningkatkan pemuridan, meningkatkan ibadah, meningkatkan diakonia, meningkatkan pekabaran Injil. Jadi meningkatkan persekutuan, ambil se-nya, pemuridan ambil mu-nya, ibadah ambil dahnya kalau gampang mau nyingkatnya. Jadi misi kita untuk visinya adalah sehati dengan Tuhan dan seirama dengan orang percaya. Misinya meningkatkan persekutuan, pemuridan, ibadah, diakonia, PI, disingkat semudah kopi. Misi kita semudah kopi, persekutuan, pemuridan, ibadah, diakonia, pekabaran Injil. Dan langkah-langkah ini kita harus menjalaninya tahap demi tahap yang kita sebut sebagai goal setting, mestinya dengan kemampuan kita. Tapi kita selalu percaya bahwa pekerjaan Tuhan yang dikerjakan dengan cara Tuhan akan dicukupkan oleh Tuhan. Mari kita melangkah. Dan seperti Serenity Prayer tadi, Tuhan karuniakan kepada kami ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kami ubah. Dan keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kami ubah. Mari dengan segala doa, daya, dana, semampu kita. Roma 8 ayat 28 akan berlaku. Sehingga kita dapat mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi orang yang mengasihi Dia. Ora et labora, kita tetap berdoa dan bekerja. Dan caranya Tuhan untuk memberkati kita, itu Tuhan punya cara. Nah, dengan membangun hubungan mestinya Bapak sudah kasih Tuhan untuk meningkatkan semudah kopi tadi. 2022 kita akan membangun hubungan. Jadi akan lebih banyak berbicara tentang membangun hubungan. Yang pertama, kita akan membangun keakraban melalui persekutuan. Ternyata pandemi ini telah memporak-porandakan persekutuan, sehingga orang hanya akrab melalui online saja. Tetapi gereja itu adalah persekutuan. Baik mau online, mau tatap muka, kita harus memiliki persekutuan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kalau kita punya persekutuan, maka gereja ini kuat. Kalau keluarga punya persekutuan antara anggotanya, keluarga kuat. Kalau perusahaan punya persekutuan antara karyawan dan bos dengan karyawannya, pasti kuat. Yang akan kita bangun adalah membangun keakraban melalui persekutuan. Yang kedua, kita akan membangun kesungguhan melalui SIMD, Simple Discipleship. Jadi kita akan sama-sama supaya kita punya kesungguhan dalam mengiring Tuhan, dalam sehati dengan Tuhan dan seirama dengan orang percaya dengan pemuridan.
Kemudian yang ketiga, kita akan membangun kekuatan iman melalui ibadah. Kita akan membangun kekuatan iman melalui ibadah. Dan yang keempat, kita akan membangun komunitas yang lebih besar. Seperti minggu kemarin, Diakon David sampaikan, kita akan membangun komunitas yang lebih besar melalui diakonia. Bapak Ibu, ketika kita memberikan orang dalam keadaan berkelimpahan, pemberian kita tidak akan banyak berarti. Tetapi ketika ada orang yang kelaparan, orang telanjang, ketika ada orang yang kesusahan, kita hadir memberikan jawaban bagi mereka, itu akan berarti. Itulah ibadah yang sejati. Itulah sebabnya jangan takut memberi di saat kekurangan, jangan takut memberi di saat kita pas-pasan, pas butuh, pas tidak ada, tapi berilah dengan sukacita. Karena prinsip kita D3, kalau kita tidak bisa memberi dengan daya, kita akan beli dengan dana. Tidak bisa memberi dengan dana, kita bisa memberi dengan daya. Tidak ada daya, tidak ada dana, kita masih punya senjata, yaitu doa. Jangan sepelekan doa. Karena doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tetap optimis, berharap penuh kepada Tuhan. Dan kita akan membangun diakonia ini. Ketika kita memberi, maka kita akan menuai. Kita akan menabur kasih dan akan menuai sukacita, damai sejahtera, dan mestinya jiwa-jiwa. Sehebat apapun yang kita kerjakan, sesederhana apapun yang kita kerjakan, sesederhana apapun itu, jangan lupa harus berujung dengan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Sehingga dengan diakonia saudara, nama Tuhan dipermuliakan, dan kehadiran saudara menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan kita dilayakkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan memperluas wilayah pelayanan kita melalui pekabaran Injil. Karena pekabaran Injil adalah detak jantung Tuhan Yesus. Kita kembali kepada teladan Tuhan Yesus yang menyapa orang berdosa. Yesus sahabat orang berdosa, tetapi Yesus tidak bersahabat dengan dosa. Itulah sebabnya Tuhan juga mengutus kita. Kalau komitmen tadi, saya diselamatkan oleh Yesus, dan Yesus mau menyelamatkan orang lain melalui saya. Kalau kita hidup bersama ini, kita sudah diselamatkan oleh Yesus, dan Tuhan Yesus menghendaki orang lain diselamatkan melalui kita. Sehingga apa yang kita kerjakan bersama Bapak Ibu ini menjadi daya tarik bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan, untuk mereka diselamatkan. Selamat sehati dengan Tuhan dan seirama dengan orang percaya untuk suatu karya agung bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkat bagi semua orang, dan kita semua sebagai pelaku firman layak sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Dan ayat ini mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Marilah kita dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sehingga apa yang kita lakukan sepanjang 2022 ini memuliakan nama Tuhan, memberkati orang lain, dan saudara dilayakkan sebagai persembahan hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Mari kita akan awali sehati dengan Tuhan dan seirama dengan orang percaya, dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Dengar firman Tuhan dengan baik, lakukan dengan setia, maka berkat-berkat Tuhan dalam segala hal akan datang kepada saudara dan menjadi bagian di dalam hidup saudara. Mari kita akan praktekkan sehati dengan Tuhan dan seirama dengan orang percaya ini, dengan kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya, sebagaimana Yesus Kristus telah lakukan itu, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus.
Mari Bapak Saudara kasih Tuhan bisa mempersiapkan piranti perjamuan kudus. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan sudah berfirman melalui sharing firman yang kami dengar. Sebagaimana Yesus hati dengan Bapa, dan makanannya ialah melakukan firman Tuhan dan menyelesaikannya. Demikian juga kami mau belajar meneladaninya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Layakkan mengawali 2022 ini, kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami sehati, kami seia sekata dengan Tuhan. Karena itu layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang aku pecah-pecahkan kepadamu adalah tubuhku sendiri." Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita terima persekutuan dengan tubuh Kristus untuk mengingat akan pengorbanannya dan untuk persekutuan kita dengannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dia juga berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku." Mari kita terima persekutuan dengan cawan perjanjian baru yang ditumpahkan oleh darah Yesus untuk pengampunan dosa kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu. Engkau telah memberikan Yesus Kristus kepada kami, yang rela mati untuk kami, supaya kami selamat. Dan kami telah menerima itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Dan melalui pengorbanan-Mu, kutuk yang ada dalam hidup kami telah diubah menjadi berkat. Kami terhubung dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami sudah lepas dari intimidasi kuasa kegelapan, dan hidup kami adalah hidup baru. Dan kami menyadari adapun hidup ini bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Karena itu biarlah kami akan belajar untuk sehati dengan Tuhan, dan biarlah kami mampu untuk membagikannya kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sejalan, yang percaya kepada Tuhan, dan memberitakan keselamatan pada orang lain. Terima kasih buat penghiburan Roh Kudus yang selalu meneguhkan kami di dalam menjalani masa-masa sulit ini. Dan biarlah berkat Tuhan lengkap di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan hari ini sampai selama-lamanya. Dan kami menjadi bagian dari orang-orang yang menyembah dan menjadi pelaku firman Tuhan. Berkat Tuhan mengalir atas kami semua, dan kami terima semua itu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.
Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Tito Sugino yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Kiranya pelayanan Bapak dipakai oleh Tuhan luar biasa, lebih luar biasa lagi. Dan tahun ini, ingat ya tema kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi. Supaya orang-orang lain dapat melihat, oh sungguh Tuhan Yesus hidup. Melihatnya lewat hidup kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, hanya ada sedikit pengumuman yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa mulai minggu depan, tanggal 9 Januari, kita akan beribadah secara tatap muka lagi. Pelayanan live streaming tetap ada, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk beribadah bersama-sama di tempat ini di gereja kita secara langsung dapat menghadirinya dengan protokol kesehatan tentunya ya. Itu saja pengumuman yang ada. Mari kita menyiapkan hati kita mengakhiri ibadah kita. Bapak sudah kasih Tuhan, bersyukur hari ini kita memperoleh berita yang luar biasa. Mari menjalin hubungan sehati dengan Tuhan, seirama dengan orang percaya. Maka Tuhan mengasihi kita, Tuhan beserta dengan kita, dan Tuhan selalu hadir untuk kita. Mari kita akan akhiri dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan mengawali 2022 ini dengan sehati dengan Tuhan. Mampukan untuk kami seirama dengan orang percaya di dalam menjalani firman Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan mengalir atas seluruh jemaat Tuhan. Berkat dalam rumah tangga, berkat dalam pekerjaan bisnis mereka, berkat di dalam kesehatan mereka, berkat dalam studi anak-anak mereka, berkat Tuhan di dalam persaudaraan, di dalam kerohanian mereka. Bahkan hal-hal yang sedang direncanakan, kiranya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Layakkan kami menerima berkat-Mu, karena itu kami buka hati kami angkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan rasa hormat dan ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita terima berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Duduk untuk bersatu sejenak. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru.